Selamat pagi teman-teman. Pagi, Mei. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang mini PBL kita. Judulnya Heuristic Analysis on WhatsApp Links and Malware Files. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Helfri Melin Rumapea, dan rekan saya Stephen Reza Sani dan Farel Juliansyah. Next. Slide yang pertama akan dijelaskan oleh Farel. Oke, yang pertama itu ada Pisguard Pro Complete. Pisguard Pro Complete ini merupakan aplikasi yang berbasis algoritma dan pemrograman yang dirancang untuk mendeteksi serangan phishing dan malware. Sistem ini memadukan konsep pemrograman Python, struktur data, serta teori peluang dari matematika diskrit untuk menghasilkan keputusan keamanan secara sistematis dan terukur. Dan untuk latar belakang dari PBL kami ini, yaitu serangan phishing dan malware semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi. Banyak pengguna tertipu oleh URL palsu, file berbahaya, serta undangan digital yang tampak meyakinkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis yang mampu menganalisis ancaman berdasarkan pola probabilitas dan logika algoritmik. Jadi tujuan dari kami merancang PBL ini untuk memudahkan orang-orang untuk tidak gampang tertipu dengan file-file berbahaya yang sedang marak saat ini. Nah, ini tujuannya membantu pengguna mengenali ancaman cyber sejak dini. Sistem dirancang untuk mendeteksi URL phishing, menganalisis file berbahaya, serta memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan perhitungan probabilitas yang objektif. Konsep algoritma utama dari Pisguard Pro Complete ini menggunakan beberapa algoritma inti, yaitu teorema Bayes untuk menghitung probabilitas phishing atau malware, distribusi binomial untuk menganalisis jumlah fitur mencurigakan, serta entropi Shannon untuk mendeteksi file yang terenkripsi atau dipacking. Untuk struktur programnya, program dibangun menggunakan pendekatan Object Oriented Programming (OOP). Setiap fitur utama ditempatkan dalam kelas terpisah seperti Probability Theory, Advanced Phishing Detector, Advanced File Scanner, dan Safe Browser. Pendekatan ini membuat program lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipahami. Kelas Probability Theory. Yang pertama ini kelas Probability Theory merupakan inti perhitungan matematika dalam sistem. Kelas ini menyimpan probabilitas. Untuk contoh kode, ini contoh kode teorema Bayes. Seperti ini, def Bayes, theorem, self, evidence, list, hipotesis, prior, self prior. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, penjelasan tentang kode Bayes tersebut. Fungsi Bayes theorem digunakan untuk menghitung probabilitas suatu hipotesis berdasarkan evidence yang ditemukan. Nilai prior mewakili peluang awal suatu serangan, sedangkan likelihood menunjukkan seberapa kuat evidence tersebut mendukung hipotesis phishing. Selanjutnya itu ada analisis URL phishing. URL dianalisis berdasarkan beberapa indikator seperti usia domain, keberadaan kata kunci berbahaya, penggunaan HTTPS, serta kecocokan dengan database phishing. Semakin banyak indikator mencurigakan, semakin tinggi probabilitas phishingnya. Ini untuk contoh kode analisis URL. Selanjutnya, analisis file. Selain URL, sistem juga menganalisis file yang diunggah pengguna. Analisis dilakukan dengan memeriksa signal. Contoh selanjutnya itu ada contoh kode entropy file. Seperti ini contohnya. Nah, untuk penjelasan entropi, entropi digunakan untuk mengukur tingkat ketidakteraturan data dalam file dengan entropi tinggi biasa. Oke, boleh dilanjutkan oleh Mei. Yang selanjutnya adalah Safe Browser. Safe Browser ini memungkinkan URL beresiko tinggi dibuka dengan mode aman seperti Text Only View atau Sandbox Browser. Fitur ini mencegah eksekusi script berbahaya dan mengurangi risiko pencurian data pengguna. Nah, untuk penutup, Pisguard Pro Complete ini menunjukkan bagaimana algoritma dan pemrograman dapat diterapkan secara nyata. Yang selanjutnya, inti coding Pisguard Pro Complete akan dijelaskan
Baik, di sini saya akan menjelaskan inti coding phishing guard pro complete. Yang pertama itu ada teorema bias deteksi phishing. Bisa kita lihat di sini kode di atas digunakan untuk menghitung probabilitas suatu URL atau file merupakan phishing program, mengambil nilai prior peluang awal phishing, lalu mengalihkan dengan likelihood berdasarkan evidence yang ditemukan seperti domain baru atau kata kunci berbahaya. Hasil perhitungannya ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan keamanan. Yang kedua, analisis URL phishing. Bagian ini bertugas mengumpulkan evidence dari URL. Jika URL mengandung kata kunci sensitif seperti login atau verify, maka sistem menandai sebagai indikasi phishing. URL tanpa HTTPS juga dianggap berisiko karena tidak memiliki enkripsi. Lanjut. Entropy file, deteksi malware. Kode entropy di atas digunakan untuk mengukur tingkat ketidakaturan data file. File dengan nilai entropi tinggi menandakan file terenkripsi atau dipacking, yang sering digunakan oleh malware untuk menyembunyikan kode berbahaya. Lanjut. Yang keempat adalah safe browsing, safe browser, pembukaan URL aman. Nah, kode yang di atas ini, kode safe browser menentukan cara membuka URL berdasarkan tingkat resiko. URL berisiko tingkat dibuka dalam mode text only untuk mencegah eksekusi script. Resiko sedang menggunakan sandbox browser, sedangkan URL aman dapat dibuka secara normal. Lanjut. Nah, terima kasih. Baik, saya akan menunjukkan kode fullnya. Baik, Farel, boleh ditutup share screen-nya. Oke, Steph. Baik, yang pertama itu sebentar ya, izin. Yang pertama itu ada teorema bias. Sebentar, saya cari teorema biasnya. Nah, di sini saya sudah saya tandai di mana teorema bias codingan fullnya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa ada sepanjang ini kodenya. Lanjut, kita yaitu analisis URL phishing. Yang kedua itu analisis URL phishing yang ada di sini. Nah, di sini ada kode full dari analisis URL tersebut. Analisis URL, kode fullnya ada di sini. Yang itu berikutnya entropy file. Nah, di sini adalah kode full dari entropy file yang saya sudah tandai. Yang berikutnya itu adalah yang terakhir, yaitu safe browser. Izin bentar, kita cari bentar di mana safe browser. Nah, di sini kode full dari safe browser tersebut. Codingan fullnya dari safe browser. Kali ini saya akan mensimulasikan project yang telah kami buat. Pertama, untuk mengaktifkan project kami yang sudah kami buat, kita harus mengetikkan Python 3 dan nama filenya. File codingan itu agar bisa menjalankan aplikasi yang telah saya buat tersebut. Baiklah, saya akan menjalankan aplikasi tersebut.
Sini aplikasi yang saya buat sudah muncul. Cara kerja aplikasi ini yaitu pertama di sini ada beberapa fitur, yaitu ada dua fitur, yaitu analisis untuk menganalisis dari file phishing. Yang kedua itu adalah analisis dari sebuah file. Yang pertama, kita di sini dikarenakan saya belum ada link phishing yang asli, yang emang di notabene berbahaya. Di sini saya ada sebuah contoh link phishing yang emang dibuat khusus untuk uji coba. Nah, jika saya tekan analisis ini, klik bagian ini, di sini akan menghasilkan hasil dari scanning dari link tersebut. Nah, di sini ada beberapa keterangan, yaitu nilai dari nilai expect untuk setiap aksinya dari sorry. Baik, sekian dari ini yang saya tunjukkan kodenya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Steven atas penjelasannya. Jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini yang telah membahas Discord Pro Complete ini adalah sebuah aplikasi inovatif berbasis Python yang mengintegrasikan algoritma pemrograman, struktur data, dan teori peluang dari matematika diskrit. Nah, tujuannya itu untuk mendeteksi serangan phishing dan malware secara real time, mulai dari latar belakang, meningkatnya ancaman cyber, dan tujuan pengembangan sistem untuk membantu pengguna mengidentifikasi risiko sejak dini. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh rekan saya, Stephen dan Farel, tentang konsep algoritmanya, terma bias, distribusi binomial, entropy sum, dan lain-lain. Sistem ini tuh nggak hanya menganalisis URL berdasarkan indikator mencurigakan seperti kata kunci berbahaya, usia domain, tetapi juga memeriksa file melalui perhitungan entropi untuk mendeteksi enkripsi atau packing yang sering digunakan malware. Nah, fitur Safe Browser itu juga menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan mode pembukaan URL yang disesuaikan berdasarkan tingkat risiko, sehingga mengurangi potensi pencurian data. Nah, Peaceguard Pro Complete ini menunjukkan bagaimana pemrograman dan algoritma dapat diterapkan secara nyata dalam keamanan cyber, menghasilkan keputusan yang sistematis, objektif, dan terukur. Nah, kami berharap aplikasi ini dapat berkontribusi dalam melindungi pengguna dari ancaman digital yang semakin kompleks. Jadi sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.